Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa saham di sektor batubara dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,15% di level 7.503, namun asing mencatatkan net buy. Untuk market reguler di 506 miliar, sedangkan di all market net buy 433 miliar. Meskipun bukan saham big banks ya yang diakumulasi oleh asing, namun kita akan coba lihat ya alternatif lain untuk bisa mencari cuan, terutama untuk saham-saham yang diakumulasi hari ini. So kita akan lihat dulu untuk harga cuan batubara, ternyata masih cukup sideways, bahkan hari ini ada sedikit koreksi ya 0,13% di level 114,80 USD per tonnya. Oke guys, memang tidak semua saham batubara itu diakumulasi ya. Dan bahkan mayoritas malah sideways gitu ya, tidak menunjukkan adanya kenaikan, dan kita lihat juga memang sedikit ya yang diakumulasi, tapi tentu akan kita ulas di video ini. Yang pertama adalah saham AADI yang ternyata hari ini mengalami kenaikan 1,7% di level Rp7.100 per saham, disertai dengan adanya akumulasi dari investor asing. Nah ini cukup menarik ya, ternyata AADI-nya ada net buy, terutama dari AK, BK, YU, dan investor asing lainnya. So, jika kita lihat ya guys ya, memang hari ini rata-rata saham yang naik tinggi adalah saham yang bisa dibilang saham gorengan ataupun saham yang secara perusahaan memang besar tapi tidak bagi dividen gitu ya. Jadi untuk AADI, kita lihat hari ini ternyata ada net buy asing yang mencapai 49,5 miliar. Cukup bagus sebenarnya karena jika kita lihat di satu minggu perdagangan terakhir AADI ini masih stay diakumulasi oleh investor asing. So, kemarin cukup besar ya, net buy-nya di 66,8 miliar. Hari ini ternyata lanjut akumulasi 49 M. Jadi, semoga ADI ini benar-benar bisa rebound ya, sehingga teman-teman yang kemarin sudah sempat untuk buy on weakness di area supportnya di 6.700 sampai 6.800, ini bisa cuan lebih tinggi lagi. Karena memang kita melihat ADI ini masih menjadi saham yang potensial. Apalagi, kedepannya kemungkinan besar ADI akan bisa bagi dividen. Tapi ini hanya opini saya ya. Ada potensi ADI ini bagi dividen interim ya di akhir tahun ini. Semoga saja itu terjadi sehingga bisa menjadi salah satu katalis positif untuk kenaikan harga sahamnya. Tapi kalaupun tidak, teman-teman harus bersabar karena kepastiannya ya mungkin akan di tahun depan. Jadi kemungkinan besarnya di tahun depan baru akan mulai bagi dividen untuk dividen final ya guys ya. Next kita bahas juga saham UNTR. Nah, kenapa UNTR hari ini kita bahas ya, padahal kan harga sahamnya turun 1,2%. Close di Rp24.050 per saham, kita lihat masih cukup sideways ya di area higher low-nya. Nah, ini menjadi area higher low ya, karena kemarin sempat mengalami kenaikan guys. Jika kita perhatikan, ini sudah mulai naik ya dari area low-nya itu sekitar 16%, sempat naik 16%, jadi saya kira sudah banyak teman-teman yang juga take profit. Tapi kalau misalkan di closing hari ini di sekitar 15 persenan ya. Teman-teman yang mungkin masih hold ataupun masih percaya bahwa UNTR ini masih bisa ya naik lebih tinggi lagi, saya rasa teman-teman ya harus pantau terus sahamnya karena jika ada breakdown ya bahkan patah tren di bawah MA 150 ya teman-teman juga harus aware ya, bisa take profit sebagian atau mungkin teman-teman take profit semua. Tapi kalau misal mau hold ya nanti resikonya profitnya akan semakin berkurang ya jika teman-teman tidak aware dengan adanya tanda-tanda penurunan. Apalagi jika penurunannya disertai dengan adanya distribusi. Tapi sejauh adanya akumulasi ini, maka tentu saja ini masih sangat layak untuk teman-teman hold ya. Ada RXY-UKZ yang hari ini akumulasi cukup besar, dan kita lihat untuk UNTR ternyata menjadi salah satu saham batubara yang diakumulasi oleh investor asing. Jadi untuk UNTR hari ini net buy di 33,7 miliar, dan teman-teman lihat ya guys ya, transaksi asingnya di sini transaksinya masih sangat bagus ya. 1 bulan yang lalu pun UNTR ini masih sangat rutin diakumulasi oleh asing. Sehingga sejauh kita melihat ya bahwa akumulasi asingnya masih konsisten, maka itu pun menjadi alasan UNTR masih sangat layak untuk teman-teman simpan ya di portfolionya.
Lalu kita bahas saham Harum guys ya, sempat terjadi kenaikan di tanggal 1 Agustus dan 4 Agustus ya. Ini cukup menarik sebenarnya, ada tanda-tanda reversal, tapi mulai sideways kembali. Bahkan hari ini kenaikannya tipis 1,7% saja. Close di Rp870 per saham, kita lihat memang juga cukup netral, tapi ada asing yang masuk nih, ada AK, CCYP, dan juga BK. Ada beberapa retail yang jualan, it's okay ya guys ya, kemungkinan mereka trader, jadi tidak perlu dikhawatirkan ya. Tapi yang perlu kita pantau adalah apakah sahamnya masih layak hold atau tidak. Apakah akumulasinya masih bagus atau tidak ya. Sehingga kita aman dan nyaman untuk hold saham ini. Untuk Harum, teman-teman yang sudah buy on weakness ya, ini masih ada peluang untuk teman-teman keep di portfolionya ya tentunya. Kita lihat ada net buy hari ini di 2,4 miliar. Setelah di tanggal 4 Agustus lalu juga net buy di 7,2 miliar. Jadi untuk Harum Energy ini masih oke lah ya karena kita melihat meskipun memang teman-teman mungkin menilai ini masih cukup sideways ya, tapi dengan adanya akumulasi di beberapa hari ini kita melihat ini sebagai tanda bullish reversal. Lalu ada saham ITMG yang juga mencatatkan area higher low. Ya, untuk saat ini cukup sideways di 4 hari perdagangan terakhir setelah di tanggal 31 Juli sempat terjadi koreksi 1,9%. Hari ini kenaikannya tipis saja 0,2% di level Rp23.075 per saham. Kita lihat ITMG ini ada normal distribusi ya, terutama dari AI, YUAZ, dan PD, namun itu adalah domestik. Sedangkan asingnya ada akumulasi ya dari AK, ZP, dan LG. Beberapa investor retail juga terpantau masuk, coba kita cek dulu untuk saham ITMG-nya. Nah, ITMG ini ada net buy 1,5 M hari ini, meskipun tidak terlalu besar, tapi kemarin di tanggal 4 Agustus kita lihat sempat ada net buy di 6,7 M ya. Jadi, kita memperhatikan ITMG ini asingnya ini mulai kembali akumulasi guys, semoga ini berlanjut ya. Karena kalau misalkan ITMG, diakumulasi besar-besaran oleh asing, maka harga sahamnya akan mudah untuk naik, seperti itu. Oke guys, kita bahas ya saham lainnya yang, kita anggap menarik juga meskipun bukan saham batubara ya, karena kita fokus mencari saham-saham yang potensial. Untuk HRTA, nah Antam kan diakumulasi guys, jadi HRTA kita pun lihat hari ini ternyata kenaikan 8,2% di level 720 untuk closing hari ini, ternyata juga disertai dengan adanya akumulasi nih, terutama dari investor asing. Ada AK, ZP, dan juga BK yang hari ini net buy. Jadi kita lihat HRTA ini ada net buy asing di 15,2 miliar ya guys ya. Hari ini akumulasinya cukup besar, tapi sebenarnya sudah terjadi sejak di akhir Juli. Ya, tanggal 29, 30, 31 ini akumulasinya mulai masuk. Lalu berlanjut ya sampai di awal Agustus ini dan hari ini cukup besar di 15 miliaran. Jadi untuk teman-teman yang sudah buy on weakness HRTA atau mungkin kita bisa anggap ya buy on sideways ya guys ya. Karena memang, tidak turun ya, tidak turun dalam. Jadi untuk HRTA sendiri ini turun dari resistennya. Nah, jika kalian sudah buy on weakness untuk HRTA di sini, ya maka teman-teman tinggal keep saja, tinggal hold saja, dan tentunya, tinggal menentukan target untuk take profit ya, jika dinilai sudah ada tanda-tanda penurunan, sudah ada tanda-tanda distribusi, atau teman-teman mungkin sudah mencapai targetnya. Kita move ke saham PSAB guys. Untuk PSAB ada kenaikan 6% ya, close di Rp424 per saham. Kita lihat ada normal akumulasi, terutama dari AK dan juga KK. Dan PSAB juga sempat naik ya guys ya, bahkan kita lihat ini ada kenaikan sampai di 580-an dan ternyata kemarin sempat turun juga dari resistennya. Per hari ini mulai naik, mulai menarik juga karena asing terpantau akumulasi di PSAB. Kita cek ya guys ya untuk PSAB. PSAB ternyata hari ini mulai net buy kembali dari asing di 8,4 miliar ya, cukup bagus. Jadi teman-teman yang mungkin mau trend following bisa pantau saham ini karena juga berada di zona oversold dan mulai bangkit. Jadi akumulasinya ada ya di zona oversold juga dan ada tanda-tanda kenaikan dan hari ini juga kenaikan di 6%, saya rasa oke untuk trend following. Kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Lalu ada saham ISAT yang sebenarnya, beberapa waktu lalu sempat sideways ya guys ya. Jadi ketika, mengalami kenaikan 72% dari level bottom-nya, ya ISAT
lanjut sideways, sempat naik lagi di pertengahan Juli, lalu koreksi kembali. Nah, ketika sideways seperti ini, teman-teman bisa ambil posisi juga untuk entry buy. So, kita lihat hari ini ada akumulasi ya dari BKAK. Meskipun memang tidak terlalu besar untuk net buy hari ini, tapi kita menganggap bahwa ISAT ini juga punya potensi yang bagus ya untuk bisa lanjut naik. Karena di 1 bulan perdagangan terakhir, ini akumulasi asingnya cukup besar. Jadi, teman-teman kalau misalkan tertarik ya guys ya bisa pantau terus dan saya rasa hari ini meskipun akumulasinya hanya 45 jutaan saja ya, tapi menarik untuk dipantau sebenarnya ya. Semoga akumulasinya bisa lebih besar lagi karena hal itu tentunya akan mempermudah ya kenaikan harga saham dari saham ISAT ini. Karena di level sekarang pun sudah oversold guys, sudah jenuh jual ya. Jadi koreksi kemarin ini sudah mulai reda dan bahkan ya kita lihat ada potensi kenaikan. Lalu ada saham MAPI ya, yang di beberapa waktu lalu sempat kita bahas, meskipun ya ada normal correction di sini, ada retracement, tapi per hari ini mulai menunjukkan geliat lagi untuk bisa naik. Hari ini kenaikannya di 3%-an di level Rp1.185 per saham. Kita lihat ada akumulasi, terutama dari KZYU dan juga BK. Asing terpantau kembali masuk ya, jadi untuk saham MAPI, kita cek ini juga punya potensi yang bagus nih. Di tanggal 31 Juli ya sempat net buy 39,3 miliar, lalu hari ini net buy lagi 11,8 miliar. Jadi kalau misal kita runtut ya dari tanggal tersebut, meskipun 3 hari yang lalu itu ada net sell, tapi net sell-nya tidak terlalu besar guys. Jadi akumulasinya masih dominan ya untuk saham MAPI. Nah, MAPI juga merupakan salah satu saham yang kenaikannya biasanya diprakarsai oleh akumulasi asing. Kemarin kita sempat bahas ya guys ya, karakteristik saham film. Saham film kalau misal sudah mulai diakumulasi asing maka harga sahamnya naik terus. Nah, per hari ini juga lanjut naik lagi. Nah, kita pun berharap itu akan kejadian ke saham-saham lain, salah satunya adalah saham MAPI ya. Kita cek hari ini ada beberapa retail yang jualan ya, it's okay, ada PD, XL, NI, XC, namun yang terpenting adalah akumulasi asingnya. Oke guys, kita sudah bahas 4 saham batubara yang kita lihat menarik dengan akumulasi. Ada AADI, lalu ada UNTR, Harum, dan juga ITMG. Lalu beberapa saham alternatif yang juga tidak kalah oke ya guys ya. Ada HRTA, lalu ada PSAB, ISAT, dan juga MAPI. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.